Doa selesai. Ya, terima kasih Dede. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, kalian bisa mengikuti kegiatan hari ini ya. Kemudian di sini Bu Guru akan mengabsen, nanti yang Bu Guru sebutkan namanya silakan angkat tangan ya. Alidayatus Solihah. Anisma Junianta. Dede Wirabakti. Hera Fazila. Isniatun. Ispandi. Heratunisa. Komang Adi Pranata. Nikade Ari Madina Putri. Nikoma Adri. Noviana Ardianti. Nurul Wahida. Febri Juliarto. Tina Sari. Ratani Desia Oktaviani. Riyandi. Rizky Arifandi. Ya, berarti lengkap semua ya. Ya, baiklah. Sekarang Guru tanya apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini? Ya, baiklah, kalau siap sekarang kita lanjutkan ke tahap inti ya. Baiklah anak-anak, silakan semuanya perhatikan ke depan ya. Di sini ada slide PPT tentang cara-cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama di sini adalah pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan dari siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Kemudian yang kedua, jenis-jenis motivasi belajar, yaitu motivasi belajar intrinsik dan motivasi belajar ekstrinsik. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu yang pertama, cita-cita atau aspirasi peserta didik. Kemudian yang kedua, kemauan peserta didik. Yang ketiga, kondisi peserta didik. Kemudian yang keempat, kondisi lingkungan peserta didik dan unsur-unsur dinamis, itu yang kelima ya. Kemudian lanjut, cara meningkatkan motivasi belajar yang cerdas dan efektif. Yang pertama, membuat agenda belajar. Kemudian menentukan gaya belajar. Yang ketiga, memberi jeda untuk istirahat. Kemudian yang keempat, menghindari gangguan belajar. Yang kelima, mencari suasana yang tepat. Kemudian 6, belajar bersama teman-teman. Nah, itu sedikit tentang motivasi belajar ya. Jadi sekarang setelah Bu Guru menyampaikan materinya, Bu Guru minta kalian membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Silakan dibentuk kelompoknya. Kak, ya, karena kelompoknya sudah terbentuk, sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD dulu ya. Tugas kalian sekarang adalah menyimak video, kemudian mendiskusikan bersama kelompoknya ya. Sekarang Bu Guru bagikan LKPD-nya dulu. Silakan dibagi. Masih ada yang belum dapat ya? Silakan di LKPD itu ditulis nama sama kelas yang untuk silakan nanti ditulis ya.
Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Sobat BK. Sobatnya para siswa yang kalau sudah mau ujian panik dong. Wah, materinya apa aja ya? Waduh, besok yang mau apa aja ya? Dan bla bla bla. Yuk guys, dikurang-kurangi ya dan diatur pola belajarnya. Halo sobat, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua sehat selalu, tetap semangat, dan balik lagi dengan ini Sobat BK. Kali ini kita akan membahas tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Pernah nggak sih sobat itu merasa kayak kok semangat belajar itu kadang naik, kadang turun? Atau pernah nggak sih sobat melihat teman sobat itu kok kerjanya belajar terus nggak bosan ya apa dia, nggak capek apa ya dia? Nah, apakah semua ini berkaitan dengan motivasi belajar? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Motivasi. Apa sih motivasi itu? Motivasi merupakan suatu energi dalam diri manusia yang dapat mendorong kita untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu. Jadi sobat, motivasi ya suatu energi yang mendorong kita. Nah, di sini kaitannya dengan belajar. Jadi motivasi belajar berarti suatu energi yang mendorong kita untuk kembali semangat belajar. Sobat, motivasi itu terbagi menjadi dua loh. Yang pertama yaitu motivasi internal atau motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Yang kedua yaitu motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar diri kita. Misalnya nih, sobat punya target untuk menjadi juara kelas. Lalu, sobat setiap hari tekun belajar dan tiada hari tanpa belajar. Kemudian sobat berhasil untuk menjadi juara kelas, maka itu dinamakan motivasi internal yang berasal dari diri sobat sendiri. Sedangkan kalau motivasi eksternal, misalnya orang tua sobat berkata, "Nah, kalau kamu jadi juara kelas, nanti papa ajak kamu liburan." Nah, kemudian sobat semangat setelah mendengar kata-kata itu. Maka itu adalah motivasi eksternal dari luar. Selanjutnya, kenapa ya kadang-kadang motivasi belajar kita itu kadang naik, kadang turun? Apa ya kira-kira penyebabnya? Nah, sobat, ternyata penyebab kurangnya motivasi belajar kita itu ya ada dua juga, berasal dari diri kita, yaitu internal, dan berasal dari luar diri kita, yaitu eksternal. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Penyebab kurangnya motivasi belajar dari faktor internal atau dalam diri kita sendiri. Yang pertama, karena kita belum punya target atau impian atau cita-cita. Ayo coba cek lagi apakah kita sudah punya semacam ini. Yang kedua, karena kita tidak percaya diri bahwa kita ini bisa. Yang ketiga, adanya pola pikir yang masih keliru, menganggap bahwa belajar ini hanya formalitas dan sebagainya. Yang keempat, karena kita terlalu sering fokus pada gadget, main game, tiktokan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pasti karena kita tidak punya jadwal untuk belajar. Ayo, sekarang silahkan dicek apakah penyebab kurangnya motivasi belajar sobat karena faktor internal. Yang kedua, penyebab kurangnya motivasi belajar karena faktor eksternal. Yang pertama, itu karena sobat belum bisa menyesuaikan diri sobat dengan metode mengajar guru dan pelajarannya. Yang kedua, karena sobat memiliki pertemanan yang kurang baik. Teman yang hanya ngajak main game, teman yang hanya ngajak jalan-jalan, ngajak nongkrong, dan sebagainya. Bukan teman yang selalu mengingatkan sobat untuk belajar, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Ini bisa menyebabkan motivasi belajar kita berkurang loh ya. Yang ketiga, karena sobat terlalu mengandalkan teman. Maksudnya, karena sobat punya teman yang pintar, yang pandai, sobat lalu berpikir, gampang lah, ada dia kok, nanti kan kalau aku nggak tahu tinggal tanya ke dia. Nah, sobat, bukan begini caranya.
justru ini bisa membuat motivasi belajar sobat menurun loh ya. Yang terakhir yaitu bisa jadi karena sobat sedang ada masalah, entah itu masalah di keluarga, masalah di pertemanan, dan sebagainya, sehingga motivasi belajar sobat menurun. Nah, sekarang ayo dicek apakah penyebab turunnya motivasi belajar sobat itu faktor dari internal atau faktor dari eksternal. Selanjutnya, kalau sudah ketemu penyebabnya, mari kita berpikir dan mencari solusi untuk mengatasinya sehingga motivasi belajar kita bisa meningkat. Nah, ini tips dari Mimin, cara meningkatkan motivasi sederhana yang jarang banget loh orang lakukan. Dan coba deh, sobat menuliskan target, impian, dan cita-cita sobat, lalu tempel di dinding. Setiap kali sobat melihat, maka sobat akan termotivasi untuk menggapai impian tersebut. Yang kedua, yaitu ayo kita membuat jadwal belajar. Maksudnya bukan jadwal pelajaran di sekolah loh ya, tetapi jadwal belajar kita sendiri. Misalnya habis subuh, sobat mau belajar setengah jam, atau setiap malam jam 8, sobat menyempatkan waktu untuk belajar setengah jam. Dengan begini motivasi belajar sobat akan meningkat loh ya. Yang ketiga, ketika sobat belajar, yang disesuaikan dengan gaya belajar sobat, apakah sobat ini visual, auditory, atau kinestetik. Nah, ini sudah Mimin bahas di video sebelumnya ya. Yang keempat, yaitu membuat hadiah dan hukuman. Maksudnya, sobat membuat janji pada diri sobat sendiri. Misalnya nih, kalau besok aku masuk 10 besar, maka aku mau jalan-jalan sambil makan enak-enak. Tapi kalau aku nggak masuk 10 besar, aku janji 1 bulan nggak bermain game. Nah, ini bisa memotivasi, bisa berdiskusi, dan sebagainya. Jadi, ayo dong sobat saat ini membuat kelompok belajar, sehingga motivasi belajar sobat bisa meningkat. Yang terakhir itu istirahatlah yang cukup dan refreshing, hibur dirimu. Jadi sobat, tentu dong yang namanya orang belajar itu pasti capek kalau terus menerus, pasti jenuh. Nah, untuk itu maka istirahatlah ketika dirimu lelah dan hiburlah dirimu agar motivasi belajarmu bisa terjaga dengan baik. Nah sobat, itu dia beberapa tips dari Mimin cara meningkatkan motivasi belajar. Keenamnya ini tentu mudah banget kan untuk dilakukan. So, ayo sobat, semoga dengan melakukan tips-tips dari Mimin ini, motivasi belajar sobat semakin meningkat. Nah, perlunya dari video ini, lalu apa yang akan sobat lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar sobat? Jawabnya di kolom komentar. Mimin tunggu ya. Ya, perhatikan anak-anak. Setelah tadi kalian menyimak video, kemudian di lembar LKPD itu kalian diminta untuk apa? Ya, sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Masing-masing kelompok diwakili oleh 1 orang kelompok yang membaik dari kelompok 1. Siapa mewakili dari kelompok 1? Ya, Dede silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi. Ya, Dede. Saya mewakili kelompok 1. Cara meningkatkan motivasi belajar. 1. Motivasi adalah merupakan suatu energi yang mendorong kita semangat belajar. Motivasi ada 2. Motivasi internal yang berasal dari diri sendiri, eksternal dari luar. Penyebabnya kurangnya motivasi belajar internal, belum punya target, impian, atau cita-cita. Eksternal. 1. Belum bisa menyesuaikan diri dengan metode mengajar guru dan pelajarannya. 2. Pertemanan yang kurang baik.
Cara meningkatkan motivasi belajar, motivasi target cita-cita. 1. Membuat jadwal belajar. 2. Menentukan gaya belajar. 3. Membuat hadiah hukuman. 4. Membuat kelompok belajar. 5. Istirahat dan referensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompok 1 yang disampaikan oleh Dede. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ya. Ya, kalau tidak ada, Dede silakan boleh kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan. Ya, demikian tadi kalian sudah melihat penampilan hasil dari diskusi dari kelompok 1. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan siapa yang mewakili kelompok 2? Silakan maju. Komang Bina. Silakan Komang maju. Silakan. Perkenalkan, nama saya Komang Adri. Saya mewakili kelompok 3. Cara meningkatkan motivasi belajar. Pengertian motivasi. Motivasi merupakan suatu energi dalam diri manusia yang dapat mendorong kita semangat belajar. Motivasi dibagi menjadi 2, yaitu motivasi internal berasal dari diri kita dan motivasi eksternal berasal dari luar diri kita sendiri. Penyebab kurangnya motivasi belajar. Internal, belum punya target impian cita-cita. 2. Tidak percaya diri. 3. Pola pikir yang masih keliru. 4. Terlalu fokus pada gadget. 5. Tidak punya eksternal. 1. Belum bisa menyesuaikan diri dengan metode mengajar guru dan pelajarannya. 2. Pertemanan yang kurang baik. 3. Terlalu mengandalkan teman. 4. Sedang ada masalah. Cara meningkatkan motivasi belajar. 1. Menulis target impian dan cita-cita. 2. Membuat jadwal belajar. 3. Menentukan gaya belajar. 4. Membuat hadiah dan hukuman. 5. Membuat kelompok belajar. 6. Istirahat dan refreshing. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Ya, itu presentasi dari kelompok 3. Ada yang mau menanggapi kelompok 1 dan kelompok 2? Ya. Baik, kalau tidak ada silakan Komang bisa kembali ke tempat duduk. Ya, tadi kelompok 3 sudah menyampaikan presentasinya. Sekarang kelompok yang terakhir ya. Kelompok 2 siapa yang mewakili untuk presentasi? Oh, silakan Kade. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan diperhatikan ya. Ya. Saya Kade Ari mewakili kelompok 2 presentasi. Cara meningkatkan motivasi belajar. Motivasi belajar adalah merupakan suatu energi dalam diri manusia yang dapat mendorong untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu. Motivasi terbagi menjadi 2, yaitu motivasi internal adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar diri kita sendiri. Misalnya, kalian punya target untuk menjadi juara kelas, lalu kalian setiap hari belajar dan tiada hari tanpa belajar. Kemudian kalian berhasil untuk menjadi juara kelas, maka itu disebut motivasi internal. Sedangkan motivasi eksternal, misalnya orang tua kalian berkata, "Nah, kalau kamu nanti jadi juara kelas, Bapak akan ajak kamu liburan." Kemudian kalian semangat setelah mendengar kata-kata itu. Maka itu adalah motivasi eksternal dari luar. Kenapa motivasi belajar kita kadang naik, kadang turun? Penyebabnya ada 2, yaitu berasal dari kita sendiri, yaitu internal, dan berasal dari luar kita sendiri, yaitu eksternal. Penyebab kurangnya motivasi belajar. Penyebab yang pertama yaitu internal, belum punya
mohon perhatiannya, demikian tadi kita sudah mengenal presentasi dari masing-masing kelompok dan penampilannya cukup luar biasa sekali ya. Kasih tepuk tangan untuk bisa. Harapan guru setelah kalian mendapat materi tentang cara-cara meningkatkan motivasi belajar, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan ya, tentunya kehidupan di sekolah. Kemudian sekarang yang selanjutnya yaitu Bu Guru minta satu orang untuk menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan yang mau memberikan atau menyampaikan kesimpulan angkat tangan. Oh iya, silakan Ari. Baca dari sana aja, dari tempat duduk aja. Silakan diperhatikan ya. Kesimpulan, setelah mendapatkan layanan tentang cara-cara meningkatkan motivasi belajar, saya menjadi lebih paham apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar dan bagaimana cara meningkatkannya. Dan layanan ini sangat bermanfaat untuk membangun motivasi pada diri saya dan juga teman-teman yang lain. Karena motivasi belajar merupakan suatu energi psikologis yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik yang dibutuhkan sebagai pendorong, penggerak, dan pengarah. Perbuatan dalam suatu aktivitas pembelajaran yang menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekian kesimpulan dari saya. Terima Ya. kasih. Ada yang lain yang mau menyampaikan kesimpulannya? Ya, sekarang kalau tidak ada, Bu Guru akan tanya, apa kebermanfaatan dari layanan kita pada siang hari ini? Ada yang siap untuk menyampaikan apa manfaat dari layanan kita pada siang hari ini? Oh, silakan Komang dibaca apa manfaat dari layanan yang kamu dapatkan atau kalian dapatkan hari ini. Manfaatnya, saya dapat memahami apa saja yang menjadi faktor dalam meningkatkan motivasi belajar, dan saya juga paham bagaimana cara meningkatkannya. Melalui diskusi kelompok, saya banyak saling bertukar pendapat dan bisa menghargai pendapat dari teman dalam kelompok. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, demikian tadi kesimpulan sama manfaatnya sudah kalian bisa dengarkan sama-sama ya. Dan juga dari materi PowerPoint dan juga video tadi sudah jelas sekali ya. Bagaimana cara-cara meningkatkan motivasi belajar, apa saja faktor-faktor penyebabnya, kemudian bagaimana cara kamu di sana sudah disebutkan tadi juga cara meningkatkannya salah satunya dengan membuat jadwal ya. Bukan jadwal pelajaran, tapi kamu buat sendiri jadwal di rumah ya. Ada pertanyaan? Ya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini layanannya kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada kata-kata, ada sikap dari ibu guru yang kurang berkenan, Bu Guru mohon maaf ya. Baiklah, sebelum kita tutup, karena tadi kita memulai dengan berdoa, penutupnya pun kita tutup dengan sama-sama berdoa. Kembali Bu Guru minta kesediaan Dede untuk memimpin doa. Silakan Dede. Silakan yang lain. Bagaimana posisi berdoa yang baik? Silakan. Sebelum kita menutupi pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.